tim pengakuan terlarang.com telah berhasil mendapatkan sebuah pengakuan dari seseorang yang bernama Retno. Retno adalah seorang sarjana perguruan tinggi swasta ternama. Namun, gelar kesarjanaannya membuat dirinya menjadi merasa terbebani. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita simak penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Namaku Retno, tapi kalau di kota biasa dipanggil Ratna. Sebetulnya aku gak pengen cerita seperti ini, tapi mungkin dengan aku cerita seperti ini, ya bebanku akan sedikit lebih berkurang. Pak, ini loh Pak, anaknya mau pamit. Jujur aku dari desa, aku orang kampung. Aku dikirim oleh orang tua aku ke kota supaya aku belajar kuliah karena orang tua aku pengen sekali aku tuh jadi seorang sarjana. Bapak kepengen kamu jadi orang pinter. Iya Pak. Bapak sudah menjual sawah, Iya, sapi untuk menyalakan kamu agar kamu jadi orang yang pinter. Bapak pengen kamu pulang dari kota, kamu jadi sarjana. Iya Ya. Pak. Jangan kecewakan Bapak ya Duk ya. Iya Pak. Bu, Ratna pamit ya Bu. Iya, Nduk, iya, Retno. Di sana jaga yang baik-baik. Jadi jangan sampai kamu mengecewakan orang tua, Iya ya. Bu. Ya aku seneng banget lah bisa kuliah di kota. Karena jujur cita-citaku dari dulu itu aku pengen sekali datang ke kota, kuliah, nikmatin gimana sih jadi mahasiswa yang bisa dibilang hebat lah. Dan sekarang aku pun bangga. Aku bangga bisa kuliah di sebuah kota besar. Nah di semester 8 itu sudah waktunya aku buat menyusun skripsi. Tapi aku gagal. Karena nilaiku sangat kurang sekali. Jujur saja, aku nggak terlalu pintar. Cuman yang jadi beban di sini adalah orang tua aku tuh pengen supaya aku tuh cepat-cepat lulus. Aku bingung, sedangkan realitanya nilaiku tuh sama sekali nggak memenuhi syarat untuk nyusun sebuah skripsi. Ya bersyukurnya aku punya banyak teman dekat cowok dan mereka semuanya support aku, mereka dukung aku, mereka tahu aku orangnya nggak terlalu pinter, tapi mereka kasih support. Udahlah, ayo nggak boleh sedih. Kalau kamu sedih, kita semua juga ikutan sedih. Ya udah deh. Senyum makasih dong. ya. Sampai suatu saat aku kenal dengan seorang dosen dan dia tahu semua nilai-nilaiku, bahwa nilaiku jatuh. Bahkan dia tahu aku sebetulnya nggak layak untuk masuk ke jenjang skripsi. Dia tahu semua. Kemudian dia deketin aku dan dia menawarkan satu penawaran. Ini saya bantu kamu bagaimana, Rana? Maksud Bapak membantu nilai-nilai aku yang jelek-jelek seperti ini. Bisa saja saya bantu nilai kamu lebih bagus. Yang nilai C bisa saya buat B. Asal kamu bisa menyenangkan aku. Maksud Bapak menyenangkan? Ya, kita bisa jalan bareng, bisa apa namanya, makan bareng. Pasti kamu nanti lulus. Suatu hari dosenku itu telepon aku. Dia bilang pengen ngajakin ketemuan karena ada masalah kuliah yang mesti dia bicarakan. Katanya penting banget. Lagi di kampus nih Pak. Ya, ada apa sih Pak? Ratna, Iya. saya ingin ketemu dengan kamu. Tapi dia ngajakin aku ketemuan di sebuah kafe. Dan aku mau aja. Karena aku udah gak mikirin apapun. Yang aku pikirin gimana caranya aku bisa cepat lulus. Ya dan akhirnya aku nemuin dosenku itu di sebuah kafe yang udah dia bilang
Kita ketemuan di sana, aku sempat ngobrol banyak sama dia tentang kuliah. Awalnya kita ngobrolin memang benar-benar soal kuliah. Dan ternyata lama-kelamaan aku tahu bahwa dosenku itu nakal orangnya. Dari pertama kamu ketemu saya, sebenarnya kamu mahasiswa yang centil sih. Dia ya orang yang mata keranjang. Aku nggak habis pikir lah, dan aku benar-benar nggak mikirin apapun. Yang penting setelah ini aku cuma mikir gimana caranya supaya nilaiku itu bisa keangkat dan aku bisa lulus skripsi. Ya akhirnya terjadi suatu kesepakatan, aku harus ngelayanin dia. Jalan pintas Retno untuk mendapatkan nilai bagus mulai ada titik terang. Sang dosen tertarik dengan kemolekan tubuh Retno. Lalu, apakah dengan cara ini Retno dapat berhasil untuk mendapatkan gelar sarjana? Aku mau-mau aja nurutin apa yang dosen aku pengen dari aku. Karena saat itu aku benar-benar nggak mikirin apapun kecuali nilai, nilai, dan nilai. Jadi waktu itu ketika dosenku ngajakin check-in di sebuah hotel, aku mau. Selang 2 hari dari pertemuan itu, aku tuh seneng banget. Karena di kampus, ternyata aku tuh ngelihat nama aku terpampang di sebuah papan nama dengan beberapa daftar orang yang boleh mengikuti skripsi. Jujur aku seneng banget. Karena apa yang diomongin sama dosenku itu ternyata terrealisasi. Nah, dari situ terus dosenku sering nelponin aku. Setiap hari dia nelponin, terkadang dia ngajakin ketemuan. Ya akhirnya kita ketemuan lagi. Kita selalu ketemuan untuk bicara soal skripsi sampai akhirnya berkencan. Siang ya. Iya nih Om. Yaudah kalau gitu besok kita jalan lagi Om ya. Oke? Yaudah makasih Om Yura. Ya selama aku kencan dengan dosenku, aku baru merasa sekarang kalau ternyata dia itu adalah orang yang sangat posesif banget. Dia itu tipe orang yang pencemburu banget. Sampai nih suatu hari aku lagi ngobrol dengan teman deketku, cowok. Kemudian dia datang dan tiba-tiba marah-marah. Ngapain kamu situ? Saya ngobrol, emang salah? Ngobrol kok mesra sekali seperti itu. Siapa cowok itu? Dia teman deketku, emang kenapa? Teman mesra seperti itu. Emang kenapa? Dia salah? Saya nggak suka seperti itu. Kenapa sih? Nah, kamu sekarang sudah jadi milik. Sudah, kamu diam. Iya, ada apa, Pak? Saya peringatkan kamu. Jangan terlalu dekat dengan Ratna. Kenapa? Bapak siapa? Saya itu dosen kamu. Saya bisa berdemo kamu dari kampus ini, ngerti? Udah dong Pak. Saya takut, Pak. Enggak. Udah dong Kamu Pak, jangan kurang udah. ajar. Malu-maluin Ingat omongan deh, kamu. dilihat. Tahun ini kamu tidak bakal lulus dari kampus ini. Jangan itu. Lakukan aja. Udah dong Pak. Ingat kamu. Malu-maluin aja gitu. Sudah. Lakuin aja. Pak, saya tidak suka kamu seperti itu. Sampai akhirnya dari kejadian itu, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba semua teman menghindari aku. Di kampus, aku jadi nggak punya teman. Orang-orang pun ngehindar. Nggak ada yang mau deket aku. Aku bingung. Dan entah kenapa dari kejadian ini tuh aku ngerasa tuh aku menyesal banget gitu. Aku ngerasa tuh ada sebagian dari kehidupan aku yang hilang. Kebahagiaan aku ada yang sedikit hilang walaupun aku udah ngerasa aku bisa skripsi dan nilai aku bagus. Tapi entah kenapa aku jadi ngerasa di kampus tuh seorang diri, gak punya temen, semua orang ngehindarin aku. Aku kadang ngerasa nyesel. Aku baru sadar kalau ternyata aku itu bisa dibilang mahasiswa simpenan dosa. Minggu depan kita mau kemana? Minggu depan ya terserah kamu mau kemana. Yang penting kamu senang. Dan suatu hari
Sampai-sampai ketika aku jalan kencan dengan dosenku,